Oke, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai PTS kelas 6 SD semester 2. Nah, di bagian ketiga kita akan mulai dari nomor 11, nanti akan sampai nomor 15, dan di bagian keempat itu nanti nomor 16 sampai nomor 20 ya. Nah, nomor 11, hitunglah volume bangun ruang berikut. Nah, ini dia untuk bangun ruangnya. Kalau kita lihat di sini ya, ada dua bangun ruang. Yang pertama itu balok, dan yang kedua itu adalah setengah tabung. Jadi langsung aja kita hitung yang pertama itu untuk volume balok. Nah, volume balok ya, rumusnya itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi kalau kita masukkan ini udah tahu panjangnya 20 dikali dengan lebarnya 14 dikali dengan tingginya 10. Nah, agar mudah kita kalikan dulu 20 dengan 14 itu kan 280 ya. Caranya tinggal 2 kali 14 itu 2 kali 14 itu 28. Nah, ada 1 0, ada lagi 1 0, jadi ada 2 0. Langsung aja masukkan 2 0 di belakangnya, jadinya 2800 cm3. Nah, kemudian bangun yang kedua. Bangun yang kedua itu adalah setengah tabung. Jadi volume setengah tabung ya. Kalau tabungnya utuh, rumusnya itu kan pi r kuadrat T. Nah, sekarang tabungnya cuma setengah. Ya udah, kita bikin aja setengah. Nah, jadi ada setengahnya. Oke, ini langsung kita masukkan aja setengah dikali dengan pi. Untuk pi-nya kita bisa pakai 22/7. Karena apa? Kalau kita lihat di sini, dari sini ke sini merupakan diameter dari tabungnya ya. Berarti sama panjangnya dengan lebar balok ini. Nah, untuk jari-jari berarti setengah dari diameter. Di sini diameternya adalah 14. Berarti setengahnya 7. Jadi dikali dengan 7. Makanya pi-nya bisa 22/7 karena jari-jarinya kelipatan 7. Kemudian dikali dengan 7 dikali dengan tinggi. Nah, tingginya kalau tinggi balok kan ini 10. Untuk tinggi tabung tentu beda dong. Kita lihat tingginya itu ini ya, dari sini sampai ke sini untuk tinggi tabung. Nah, ini sama panjangnya dengan panjang balok. Jadi untuk tinggi tabung itu adalah 20. Nah, ini bisa kita kerjakan, dicoret aja. Kemudian ini 2-nya bisa dicoret dengan 20. Jadi ini 20 bagi 2 itu 10. Nah, sekarang kita kalikan. 22 kali 7 itu adalah 154. Jadi tulis saja 154. Di sini ada tambahan 1 0. Jadi 1540 cm/3. Nah, sekarang berapa untuk volume totalnya? Untuk volume totalnya tentu tinggal dijumlahkan antara volume balok ditambah dengan volume setengah tabung yang sudah kita cari tadi. Untuk volume balok tadi kita dapatkan 2800. Ya udah, kita tulis 2800 dijumlahkan dengan volume setengah tabung 1540. Maka kalau kita jumlahkan untuk volume dari bangun tersebut adalah 4340 cm3, ada di option yang D. Nah, kemudian kita masuk ke nomor 12. Berikut bentuk cara penyajian data kecuali. Nah, kalau kita lihat satu-satu dari opsi A sampai opsi D, yang A itu kan diagram batang. Diagram batang ada ya, contohnya seperti di layar. Kemudian untuk diagram angka. Nah, diagram angka kira-kira gimana nih? Oke, kita skip dulu. Diagram garis, ini juga ada contohnya. Untuk diagram lingkaran juga ada contohnya. Nah, yang nggak ada contohnya itu di opsi B, yaitu diagram angka. Jadi jawaban untuk nomor 12 ini adalah B. Kemudian nomor 13, mean dari bilangan 7 dan 8 adalah. Nah, mean ini adalah kata lain dari rata-rata. Untuk menghitung rata-rata, kita tinggal membagikan antara jumlah data ya. Jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, untuk jumlah data ini lebih ke berapa nilai dari data tersebut. Contohnya,
Misal nilai ulangan matematika siswa. Nah, ada yang 90, ada yang 80, ada yang 70. Nah, yang 90, 80, 70 itu kalau kita jumlahkan tiga-tiganya itu merupakan jumlah data. Nah, kalau kita bawa ke soal kita sekarang, mean dari bilangan 7 dan 8. Jumlah data tadi adalah nilai. Nah, nilainya tadi 7 dengan 8 di soal ini. Nah, untuk banyaknya data, kita tinggal hitung yang di jumlah data ini ada berapa. Ada 1, ada 2. Ya udah, banyaknya data ada 2. Jadi gitu aja untuk mudah pahamnya. Jadi kalau kita selesaikan 7 tambah 8 15 dibagi dengan 2, 15 bagi 2, kita pakai pembagian pistol ya. Kalau yang belum paham, 15 dibagi dengan 2. Nah, kira-kira kalau kita kali 8 bisa nggak? Kalau 8 kali 2 itu kan 16, udah lewat ya, nggak bisa. Jadi harus turun 1, kita pakai 7. 7 kali 2 itu 14, 5 kurang 4, 1. Nah, ini kalau 1 dengan 2 kan kita perlu 0. Kalau kita sudah turunkan 0, kita harus naikkan koma. Jadi 10 bagi 2, 5. 5 kali 2, 10. Pembagiannya selesai. Jadi hasilnya adalah 7,5. Nah, kemudian kita masuk ke nomor 14. Diketahui nilai rata-rata ulangan matematika dari 4 orang siswa. Ya, katanya dari 4 orang siswa berarti N-nya sama dengan 4. Rata-ratanya 80. Nah, katanya jika nilai Abu ya, Abu sama dengan 70, kemudian Dita 75, kemudian Dian 80, untuk Dian kita kasih D besar. Pertanyaannya berapa nilai yang diperoleh Bimo. Nah, si Bimo nilainya berapa? Seperti di nomor sebelumnya tadi, di nomor 13, untuk mencari yang namanya rata-rata, kita tinggal membagikan antara ya jumlah data dengan banyaknya data. Pertama kita cari dulu jumlah datanya ya. Nanti untuk banyaknya data itu gampang aja. Untuk jumlah data di sini ada nilai si Abu, nilai si Dita dengan nilai si Dian. Jadi nilai Abu ditambahkan dengan nilai Dita, ditambahkan dengan nilai Dian, ditambahkan dengan nilai si Bimo dong pastinya. Kemudian untuk rata-rata di sini sebenarnya udah diketahui yaitu 80 rata-ratanya. Jadi kita bisa tulis di sini 80. Nah, untuk banyaknya data seperti nomor 13 tadi, kita hitung aja di atasnya ada berapa. 1 2 3 4, ada 4. Berarti banyaknya data adalah 4. Nah, setelah seperti ini, kita bisa langsung menyelesaikan soalnya sebenarnya ya. Untuk yang 4 ini kita bisa kali ke kiri. Ya, 4 ini kita kali ke kiri, jadinya 80 kali 4 itu 320 sama dengan. Nah, masukkan nilai abunya. Nilai abu itu 70 ditambah dengan nilai Dita itu 75, ditambah dengan nilai Dian 80, ditambah dengan nilai si Bimo atau yang ditanya kita tulis saja B. Nah, 33 ini kalau kita jumlahkan berapa? 80 tambah 70 kan 150. 150 tambah 75 ya 200. 225 ditambah dengan nilai Bimo sama dengan 320. Nah, yang 225 ini kita pindahin ke kiri ya, supaya dia dikurangin dengan 320. Jadi untuk nilai Bimo 320 dikurang dengan 225, maka akan kita dapatkan nilai si Bimo itu adalah 95, atau 320 kurang 225 itu hasilnya adalah 95. Jadi nilai si Bimo 95 ada di opsi yang D. Nah, selanjutnya nomor 15. Dalam sebuah ulangan matematika, 8 anak memiliki rata-rata 78. Ya, kalau misalnya ada masalah rata-rata, langsung aja deh kita buat konsep dari rata-rata itu sendiri. Nanti kita tinggal masukkan angka-angka yang sudah diketahui. Rumusnya itu jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Jadi kalau di soal udah kita ketahui ya, 8 anak memiliki rata-rata 78. Berarti banyaknya data itu adalah 8 karena dia ada 8 anak. Berarti kita tinggal masukkan ya. Untuk banyaknya data 8. Kemudian untuk rata-ratanya katanya 78. Nah, berarti yang nggak diketahui itu adalah berapa jumlah data dari 8 orang anak. Jumlah datanya kita buat X.
Kita cari ini dulu, baru kita lanjutkan soalnya. Kalau 8 kita kalikan 78 hasilnya 624, maka yang di kanan hanya tersisa X. Jadi untuk nilai X atau nilai dari jumlah datanya adalah 624. Nah, 624 ini adalah jumlah data untuk 8 orang anak. Kalau kita lanjutkan soalnya, katanya dia menambahkan seorang anak lagi yaitu Damar, maka rata-ratanya berubah menjadi 80. Pertanyaannya, berapa nilai si Damar atau nilai anak yang baru ditambahkan tadi? Nah, kita tetap pakai konsep ini. Rata-rata sama dengan jumlah data per banyaknya data. Nah, rata-rata nilainya setelah ditambahkan si Damar berubah menjadi 80. Kita tulis 80 sama dengan untuk jumlah data. Tentu jumlah datanya adalah 624 atau data dari 8 orang anak tadi yang pertama ditambahkan nilai si Damar atau D kita tulis. Karena ini juga yang ditanyakan nanti. Kemudian dibagi dengan banyaknya data. Nah, 628 tadi ini kan dari 8 orang. Kemudian ditambah si Damar 1 jadinya sekarang ada 9 orang. Jadi kita kalikan aja 9 kali 80 langsung 720 sama dengan 624 ditambah dengan D atau nilai si Damar. Nah, maka untuk nilai Damar 720 ini kan pindah ruas jadi harus negatif 624. Maka untuk nilai Damar akan kita dapatkan 96 ada di opsi yang C. Nah, selanjutnya untuk nomor 16 sampai nomor 20 lihat di bawah kiri layar. Aku ucapkan terima kasih.